Kira-kira dengan definisi seperti ini, bisa nggak kita jual? Lebih mahal. Lebih mahal untuk target market tertentu. Okay. Bisa. Dengan barang yang sama. Tinggal kita nge-crossin. Nah, banyak orang kegagalannya itu punya produk, ada pasarnya, tetapi nggak bisa mendefinisikan dua-duanya. Iya, sehingga nggak bisa fit to marketnya nggak ketemu ya. Nggak fit. Nggak fit. Ada barangnya. Ya. Ada marketnya. Ada marketnya. Kata kunci CRM itu beli lebih sering dan beli lebih banyak. Dengan pendekatan program-program yang tadi disampaikan. Membangun emosional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas kabarnya Mas? Kita agak lama ini ndak podcast sih. Bikin konten. Sekarang kita konten kreator. Bener ini Mas. Kita ini bagian dari konten kreator. Biar nanti para yang penting salam interaksi. Iya ini salam bisnis Nusantara. Iya kan? Alhamdulillah. Apa ini Mas? Kelihatannya setelah kita terdistrak hiruk pikuknya para demonstran yang kita sendiri ini ya tetap kena imbasnya ini para pembisnis ini kan. Ternyata selama 5 hari, 6 hari ini kan sepi, apalagi kebetulan saya juga punya warung bakso, ternyata terpengaruh juga ini. Terutama yang online Mas kemarin, setelah ada penutupan live TikTok itu ternyata ya berpengaruh juga kepada bisnis online kita. Perdagangan dengan via online. Dengan via online. Tapi oke lah itu. Mudah-mudahan segera teratasi dan kita percaya pemerintah pasti bisa mengatasi. Iya, saya berharap segeralah diatasi biar kami ini yang rakyat jelata ini. Rakyat jelata yang mengais rezeki, Pak. Iya. Iya, tenang mengais rezeki yang halal itu kan. Jangan diganggu lah gitu kan. Wong kita juga bagian dari bangsa Indonesia yang pengin mencari penghidupan di sini lebih nyaman, tentram, aman. Oke, Mas. Apa ini pembahasan pada kali ini, Mas? Oke, Pak Yurif. Kayaknya kita lanjutkan obrolan kita tentang marketing, Pak Yurif. Oke. Nah, kita pada podcast episode kali ini kita bahas tentang how to market development process. Market development process. Oke. Baru kali ini kita nampilkan slide. Iya. Ini kalau dibahas ini mungkin ini sak jam nggak selesai nih. Bukan sak jam, tuh. Satu program studi nih. Satu program studi. Nanti kita pelan-pelan Mas ya kita ulas. Tapi kita ulas kulitnya dulu aja, Pak. Oke, proses umumnya dulu kita aja. Bicara tentang pendahuluannya ibaratnya ya. Jadi mukodimah. Oke, Mas. Saya kira ini ada beberapa hal yang nanti para sahabat bisnis Nusantara ya bisa menyaksikan, bisa mengerti terkait dengan market development process. Ini nanti akan kita bahas. Ini yang pertama ya, episode pertama. Walaupun kita banyak episode, tapi ini episode yang pertama yang terkait dengan market development process. Oke, saya kira mungkin Mas Richard bisa ngasih gambaran umumnya biar nanti bisa berikutnya lebih detail. Ya, begini Pak Jurif. Selama ini kita itu umumnya para pengusaha di Indonesia ini kan umum ya, itu menjadi pengusaha atau menjadi pebisnis itu kan by accident. Karena terpaksa nggak diterima jadi pegawai negeri terus berbisnis gitu kan Pak Yudi. Oke. Nah kunci langkah pertama berbisnis itu kan mesti jualan. Bisa mencetak omset. Ya kan, bisa mencetak omset. Lalu ya entah bagaimana gitu, akhirnya seorang pengusaha yang existing itu mencetak omset, berjualan, melakukan proses penjualan, proses marketing gitu.
Ketika satu tahun pertama berhasil, tahun kedua berhasil, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, seringkali para pebisnis kita itu kalau ditanya itu gimana proses marketingnya, gitu. Ini seringkali tanpa rencana terstruktur, karena memang by accident. Ya. Tapi berhasil. Gitu. Nah, terus kalau itu diikuti, kan yang mengikuti harus tahu prosesnya, petanya, skemanya seperti apa sih, gitu kan? Nah, kita di zaman ini itu kan melewati beberapa perubahan cara pemasaran. Dulu kita menggunakan media offline, media promosi pakai offline, pakai billboard, spanduk, gitu, ya kan? Radio, TV, media massa, gitu kan. Lalu datanglah era digital, era internet, gitu, pakai email marketing, website, sosmed, marketplace, dan segala macam. Lalu banyak orang yang berpikir, mana yang tepat untuk kita pakai, kan begitu kan Pak? Mana yang tepat untuk promosi itu? Tepatnya bagaimana? Yang benar gimana? Terus pertanyaannya, terus piye? Iya kan? Terus gimana caranya? Misalnya kita lihat ada seorang pebisnis yang omsetnya tiba-tiba meledak. Semua orang berbondong-bondong bertanya ke beliau, gimana caranya? Piye caranya? Mbak aku sinau, mbak aku diajari. Nah, kalau yang dipelajari itu cara-cara yang tren, cara-cara yang lagi hype atau lagi tren sekarang, mungkin 1-2 bulan atau 1-2 tahun ke depan itu sudah nggak work. Nggak bekerja. Karena ada perubahan tren baru ya, Mas. Nah, terus berubah. Jadi apa namanya? Perubahan kan keniscayaan. Ya. Nah, kalau sesuatu yang berubah terus kita ikutin, kita tiru, kan kita buntut. Ada orang sukses kita ikutin. Ya memang benar, untuk bisa menjadi sukses kita mengikuti orang-orang sukses. Tapi bukan caranya, sekedar caranya, tapi jalannya orang-orang yang sukses. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi ikutilah jalan orang-orang yang sukses. Dikasih nikmat. Itu orang yang sukses. Orang-orang sukses. Jadi kalau kita mau sukses ya ikuti jalannya orang-orang yang, tapi bukan diikuti caranya, tetapi diikuti jalannya. Nah, baik. Saya mencoba untuk memetakan secara sederhana gitu. Jalan, peta jalan ya, peta jalan atau roadmap atau bagaimana sih caranya mendevelop sebuah pasar gitu. Coba. Sudah tayangan. Nah, ini langkah pertama tentu gini, untuk bisa bisnis kan kita harus punya produk, baik barang maupun jasa. Maka produk ini harus didefinisikan secara jelas. Atau dengan bahasa lain, selama ini kita sering mendengar istilahnya value produk itu apa. Value produk dan bisnis kita ini apa. Yang kita mau jual ini value-nya apa. Nah, atau mungkin ada juga yang mengistilahkan isu produknya apa. Atau ada istilah keunggulan unik produk ini apa. Atau produk value-nya apa. Nah, produk value-nya apa. Apapun istilahnya. Nah, itu perlu didefinisikan. Gitu ya. Yang pertama didefinisikan. Bagaimana cara mendefinisikannya? Tentu pakai riset. Riset. Jadi mendefinisikan produk kita itu apa, itu perlu riset ya, Mas? Ya. Saya kasih contoh ya, lebih simpel aja. Misalnya ini adalah air minum. Ya, mereknya Aqua. Barang yang sama gitu. Terus kita kasih definisi, ini kita mau jual, ini misalnya kita beli dengan harga 2.000 misalnya. Lalu kita mau jual, gimana caranya supaya kita bisa jual dapat untung gede. Kita jual 200.000 atau mungkin 1 juta sebotol. Sebenarnya kalau kita definisikan bahwa air minum ini tidak sekedar air minum, ini adalah air minum suwo untuk mengobati orang kopior, misalnya gitu kan. Yang sudah didoakan oleh 9 para wali. 9 wali Songo. Air ini sudah didoakan di makamnya 9 wali Jawa, misalnya gitu, wali Songo. Kira-kira dengan definisi seperti ini bisa nggak kita jual?
lebih mahal. lebih mahal Ya, untuk target market tertentu. Oke. Bisa dengan barang yang sama, gitu. Atau ada produk apa, madu atau minyak kelapa atau apapun, tergantung definisinya. Kita mau definisikan value proposition-nya apa. Nah ini perlu riset. Iya. Nah riset ini harus cross dengan riset market, definisi market. Seperti tadi, ini adalah air suwo. Suwo orang-orang kopior, gitu. Orang-orang yang sedang mumet gitu, susah gitu. Banyak masalah. Banyak masalah gitu. Mengobati atau menyelesaikan segala macam masalah manusia, misalnya gitu. Karena didoakan. Unique proposition-nya adalah, unique value-nya adalah air doa. Didefinisikan sebagai air doa. Oke. Untuk fungsi mengobati kopior. Mengobati kopior. Misalnya itu ya. Iya. Lalu kita riset target marketnya siapa? Kalau di target market orang yang sedang haus, ya nggak mau beli. Harga 1 juta. Iya. Gitu kan. Wong ndak kopior cuma haus. Mosok aku lagi haus, air minum sebotol disuruh beli 1 juta. Iya. Enggak banget kan. Nah, mending saya pergi ke Indomaret atau pergi ke warung Madura gitu untuk beli air minum selesai. Bisa 2.000 3.000 ya. 2.000 3.000. Iya. Ini yang benar aja. Terus kita marketing di situ dengan iklan bahwa ini adalah air doa loh. Ini sudah didoakan 9 wali loh dan seterusnya. Mana peduli dia? Butuhnya jauh. Butuhnya air minum, bukan air doa. Iya. Tapi barangnya sama. Isinya sama, botolnya sama, mungkin masih ada labelnya itu. Nah, itu. Contoh suatu ketika Pak Yurif, saya pergi ke satu restoran gitu. Lalu saya pesan teh yang kasih jeruk itu. Lemon tea. Lemon tea. Ya. Saya pesan lemon tea, es lemon tea. Tahu-tahu di depan saya ini Pak, dia naruh itu lemon di dalam gelas, terus teh botol sosro di depan saya, teh botol sosro dibuka, dimasukkan ke dalam gelas yang ada lemonnya itu, dan dijual jauh lebih mahal dari di depan saya gitu. Tapi target marketnya pas. Kenapa saya mau tetap beli? Karena target marketnya pas. Ya itu siapa target marketnya? Orang yang datang ke restoran itulah. Suruh bayar berapapun saya bayar. Kadang nggak pernah tanya juga ini berapa ya. Dan itu dibuat dari teh fresh, diseduh atau teh botol sosro, kita kan nggak tanya. Nggak tahu. Nah, teh botol sosro yang ada di depan restoran itu mungkin harganya cuma 1.000-2.000 atau berapa ribu gitu. 5.000. Gara-gara hanya dimasukkan gelas. Bisa 50.000. Bisa 50.000, 40.000. Nah, ini contoh mendefinisikan produk. Oke. Lalu kita perlu langkah berikutnya adalah definisikan target marketnya yang pas dengan value proposition dari produk itu. Jadi setelah kita itu menemukan sebenarnya itu definisi produk kita itu apa itu kan, mau air minum suwo atau air untuk penghapus haus atau mungkin air penghapus kesialan. Nah, itu definisi produk. Definisi produk atau value proposition. Karena banyaknya istilah, saya menggunakan istilah definisi produk. Setelah itu ketemu, baru lanjut yang kedua ya Mas ya. Sebenarnya ini definisi target market atau definisi produk itu dua-duanya bisa dimulai dari market dulu atau produk dulu. Bisa dua-duanya. Bisa salah satu. Jadi ini otomatis simultan ya? Simultan. Misalnya gini. Tidak harus berurutan itu? Tidak harus berurutan. Artinya gini Pak Yurif. Nah, saya jelaskan dulu tentang definisi target market. Apa itu definisi target market? Yaitu riset produk yang sehingga kita satu proses yang kita bisa mendefinisikan siapa, apa, siapa, di mana, kapan, berapa target market yang kita mau jual. Tapi itu kan gini Mas, misalnya kita sudah ada produk nih, kita sudah menentukan definisi produk yang akan kita jual, produk gitu kan.
terus kita mencari market pasarnya itu Ya. bisa kan? Bisa. Atau kebalikan juga? Atau kebalikan juga. Oke. Atau kebalikan juga. Misalnya kita menemukan isu market. Iya, iya. Ini lagi misalnya nih, contoh ini orang-orang yang lagi apa nih? Contoh apa Pak Yurif? Tadi misalnya air minum ya. Mungkin ini wae. Contoh orang-orang yang banyak asam lambung. Nah, Mah. sama-sama. Ah. Ini kan isunya para teman-teman. Ini aja Pak Yurif. Misalnya contoh, isu. Misalnya ini kita belum punya produknya, tetapi ini produk cat. Saya bio varnish. Ya. Produk varnish water base yang food grade dan green certified. Oke. Certified. Oke. Anggap aja kita belum punya produk nih. Oke. Belum punya produknya. Lalu kita riset nih bahwa pemerintah kita sedang mengkampen tentang produk yang ramah lingkungan. Iya. Nah, produk yang ramah lingkungan. Misalnya contoh yang aktual ya, industri mainan anak. Industri mainan anak, pemerintah Indonesia sudah mewajibkan bahwa mainan anak itu harus lolos uji laboratorium keamanan bahan kimia. Ya, oke. Nah, atau di SNI wajib mainan anak. Kalau mainan anak, produk mainan anak itu mau dari kayu, mau dari apa saja, yang penting itu mainan anak itu nggak lolos uji sertifikasi SNI wajib, nggak aman bagi anak, maka tidak boleh beredar. Itu nggak boleh beredar, nggak boleh dijual. Artinya isunya adalah cat yang sesuai dengan standar mainan anak, SNI wajib mainan anak itu dibutuhkan. Nah, kita dapat isu pasarnya nih melalui riset. Apa? Bahan finishing yang SNI certified, misalnya gitu. Itu apanya? Lalu siapa yang membutuhkannya? Di riset. Apakah pengguna mainan atau anak-anak yang butuh catnya? Enggak. Yang butuh catnya adalah produsen mainannya. Atau pedagang mainannya. Ini siapa dulu? Lalu berapa sih volumenya? Kita riset. Dan lain sebagainya. Kita belum punya produk. Sudahlah ketemu apanya dapat, siapa, di mana, kapan, jumlahnya. Ini kita biasa sebut cuman demografi. Perilakunya bagaimana, ya toh? Usianya, rentang usianya, geografisnya di mana saja, industri mainan anak itu di mana saja. Kita dapat nih. Kita belum punya produk. Maka kalau sudah ketemu definisi marketnya, definisi target marketnya adalah industri mainan anak. Gitu. Maka kita cari nih produknya, entah dengan by riset sendiri atau pesan ke pabrik cat atau apapun, nek perlu impor, misalnya gitu. Nah, kita mencari, kita tadi berangkat dari definisi market, kita sudah punya definisi market yang sudah clear, terus kita cari produknya yang match fit to market. Nah, jadi ini definisi produk dan definisi market ini harus fit, cross. Nah, ini baru bisa diluncurkan dengan roadmap yang jelas. Berarti setelah kita melakukan riset market yang memang kita akan menciptakan produk sesuai dengan kebutuhan market, itu yang diinginkan oleh market. Itu yang dinamakan target market definisi ya Mas ya. Atau definisi target market. Jadi memulai bisnis itu bisa memulai membangun pasar itu bisa dimulai baik itu punya produk dulu atau punya pasar dulu. Apalagi dua-duanya. Tinggal kita nge-crossin. Nah, banyak orang kegagalannya itu punya produk, ada pasarnya, tetapi nggak bisa mendefinisikan dua-duanya. Sehingga pengennya bisa fit to marketnya nggak ketemu ya. Nggak fit. Ada barangnya. Ada marketnya. Ada marketnya. Dan ini mungkin orangnya seorang penemu atau seorang inventor yang luar biasa, tetapi karena kacamata marketingnya itu nggak dipakai.
kacamatanya teknis doang. Misalnya ini tadi, misalnya ini apa? Cat. Misalnya saya inventornya, saya penemunya, saya formulatornya. Ini cat ramah lingkungan, apa namanya, tahan gores, tahan macam-macam gitu. Cepat kering, mudah dipakai, banyak sekali value teknisnya. Nah, pengennya semua value teknis ini dibawa ke pasar. Oke. Membuat pasar bingung. Ini value-nya apa sih sebenarnya? Oke. Lalu cat ini juga dibutuhkan oleh banyak pasar. Ini bisa dipakai untuk mebel, bisa untuk pakai untuk pagar, bisa untuk mainan, bisa untuk ngecat jalan, bisa. Pengennya semuanya itu mau dimasukin. Malah jadi bingung ini marketnya. Nggak cross, nggak fit ya. Nggak fit to market. Nggak fit to market. Value proposition fit to market. Nah ini ini ternyata kelihatannya sederhana, tapi penjelasannya panjang lebar. Proses untuk mendefinisikan baik produk maupun market ini butuh dua-duanya riset. Dan catatannya Pak Yurif, risetnya itu tidak sekali pada saat kita mau develop. Itu terus-menerus ya? Simultan, terus-menerus sesuai dengan perkembangan dan kemampuan. Nah ini, kadang marketnya berkembang, kemampuannya nggak match. Atau kemampuannya berkembang, marketnya sudah lewat. Gitu. Jadi tidak dalam satu waktu. Padahal harapannya kan produk dan market itu dalam satu waktu dan ketemu. Jadi kalau udah berhasil menjual, dapat uang, riset lagi perilaku pasar, perilaku produk, perilaku industri. Saya kira ini dulu Mas ini. Saya kira penjelasannya gamblang ya. Bagaimana seorang pembisnis mendevelop pasar dari produk dan market. Dimulai dari definisi produk dan definisi market. Setelah setelah ketemu, langkah berikutnya adalah sini udah match udah fit ya. Ini kayaknya pas. Lalu kita deliver ini value produk atau definisi produk ini ke target market. Kita deliver isunya ini, isu produk ke isu market tadi. Market menginginkannya, produk memilikinya. Kita deliver. Nah, gimana cara mendelivernya? Berbagai macam metode. Berbagai macam kanal yang dipakai. Berbagai macam. Ini adalah proses publikasi. Mempublikasikan produk kita punya value apa, kepada siapa. Nah ini penting. Kepada target market yang sudah didefinisikan tadi. Mempublish value proposition apa yang kita punya, apa yang kita tawarkan ke pasar, kepada pasar yang tepat. Ini yang menjadi titik krusial, Mas. Jadi, walaupun sudah ketemu, produk value-nya atau definisi produknya sudah ketemu, target marketnya. Nah, ini gimana ini? Publishing ini kan sekarang kalau tidak ketemu sesuai dengan dua hal tadi, nanti tidak akan sampai. Nah itulah Pak Yurif. Gimana ini Mas? Perlu ketika kita sudah bisa mendefinisikan siapa, di mana, target market yang menginginkan. Demografinya udah ketemu. Geografinya udah ketemu. Lalu kita mesti satu hal lagi Pak, yang terus kita riset. Perilaku pasarnya gimana? Perilaku pasarnya gimana? Nah, pasar ini bisa didekati dengan media apa? Ini era sosial media kan, era digital ya. Tidak semua pasar itu bisa didekati dengan sosial media. Iyalah, kalau mbok-mbok bakul atau mbok-mbok di pasar kita misalnya orang tua yang sudah umur 70 ya belum tentu. Saya kasih contoh misalnya di kasus bisnis saya Pak, bioindustri ini. Kita jualan cat, target market kita adalah industri dan pengrajin, tukang-tukang. Gitu. Bukan pembeli mebelnya. Walaupun nanti mebelnya dibeli oleh dia. Nah, ini perlu kita breakdown. Siapa tadi pemetaan pasar tadi Pak, riset market tadi, siapa yang
berpotensi membeli, siapa yang menggunakan, siapa yang mempengaruhi pembelian. Produk yang kita jual adalah cat untuk mebel misalnya. Nah, target marketnya adalah tukang finishing, tukang cat. Ini usernya, penggunanya. Lalu siapa pembelinya? Bisa dia juga, bisa juragane, bisa manajer purchasing kalau di industri. Nah, lalu setelah kita ketemu behaviornya, siapa yang kita target? Anggap aja ini yang kita bicara B2B ya, Pak. B2B, business to business, kita pendekatan ke industrinya. Pendekatannya siapa? Langsung door to door. Pakai sosial media nggak bisa, Pak. Kalau ke industri, ke B2B. Karena di situ kompleks sekali untuk mengambil keputusan pembelian itu. Dipengaruhi oleh tukangnya, dipengaruhi oleh desainernya, dipengaruhi oleh R&D-nya, dipengaruhi oleh bosnya, dan lain sebagainya. Nah, ini kita lakukan publishing melalui tim sales marketing kita dengan cara door to door yang B2B. Sedangkan yang B2C, tukang-tukang yang di rumahan, tukang ini, kita dekati dengan social media. Nah, itu publishingnya itu. Walaupun produknya sama, target marketnya itu sebenarnya nantinya itu sama, tapi pengambil keputusan beda. Itu ya caranya beda. Caranya beda. Ini pentingnya pemahaman tentang behavior market. Hasil dari apa pemahaman tentang itu? Hasil dari riset market. Itu. Jadi tidak semua itu harus dikebiauyah. Nggak bisa dikebiauyah. Nanti manajemen ini budget marketingnya itu nggak tepat sasaran ya, Pak? Kalau cuma budget mending, Pak. Momentum, waktu dan segala macam itu kan yang lebih berharga, Pak. Nah, misalnya kita lihat tuh, ada kompetitor kita dengan iklan yang masif misalnya mau pakai sosial media dan dia berhasil, apakah kita harus ngikuti itu? Harus ngikuti. Belum tentu, Pak. Tentu ya. Misalnya gini, kompetitor kita, dia punya kekuatan jaringan distribusi yang kuat misalnya. Lalu dia dengan target marketnya mungkin bisa jadi sama. Nah, lalu strategi yang kita lakukan sama persis. Belum tentu berhasil. Jadi tidak hanya riset market, riset produk, dan juga memahami behavior dari industri kita, dari perusahaan kita, kekuatan kita di mana, gitu. Nah, ini publishing. Nah, proses publishing. Saya kira sudah mulai gamblang. Sekali lagi, konteksnya publishing ini, segala macam cara yang tepat untuk mendeliver value proposition produk kita kepada target market sasaran yang tepat, gitu. Publishing juga harus tepat. Nah, ini juga butuh riset, gitu kan? Jadi namanya riset market, gitu, agar menyampaikan definisi atau value produk ke market tadi. Nah, saya tegaskan lagi, Pak. Tadi saya cerita tentang bahkan di industri yang sama, produk yang sama, target market yang sama, satu perusahaan sama satu perusahaan yang lain, karena situasi dan kondisinya berbeda, kekuatannya berbeda, itu bisa jadi caranya belum tentu tepat kita ikuti. Apalagi produknya beda. Lalu nah, ini yang saya lihat nih, beberapa pemain pebisnis di era sosial media ini kan tukang contek, nggak paham alurnya, tapi hanya nyontek. Kita lihat ada pengusaha kok ini meledak gitu. Lalu semua berbondong-bondong belajar tekniknya, bukan belajar roadmap-nya atau ilmunya. Tekniknya. Bukan. Dengan KOL misalnya. Tapi ke sana KOL. Dengan Facebook Ad, semua Facebook Ad. Gitu. Dengan TikTok live, semuanya ke sana. Padahal produk yang berbeda, behavior yang berbeda, value-nya yang ditawarkan berbeda. Ini publishing ini sangat penting. Karena kita sehebat apapun produk kita dan menginginkan apapun market kita, kalau kita nggak berhasil mendeliver value produk kita itu kepada target market sasaran dengan tepat, dengan perilaku yang tepat, dengan kanal yang tepat, ini
menghabiskan energi dan waktu, ya. waktu biaya. Iya. Oke, saya kira ini mulai jelas gamblang itu Mas terkait dengan delivery product value ke target market. Intinya publishing itu bagaimana caranya supaya target market kita itu tahu. Ya, Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau sudah tahu, terus bagaimana? Oke. Mereka yang sudah tahu bisa gagal melakukan proses pembelian, bisa gagal jadi pasar kita kalau tidak menginginkan. Jadi terus berikutnya gimana caranya menumbuhkan market demand ya Mas? Nah, bagaimana caranya membuat orang-orang yang sudah tahu. Berarti tahu. Artinya apa? Kita harus punya tools untuk mengkuantifikasi, Pak. Oke. Siapa saja target market kita ini yang sudah tahu tentang value tentang produk-produk kita ini. Iya. Kalau sudah tahu, gimana caranya ingin? Ini intinya ya. Ini masalahnya itu para pembisnis di antara kita itu kadang-kala menyampaikan produk kita ke market itu setelah gimana caranya tahu aja masih bingung gitu. Gimana cara tahu kan publishing. Ya. Oke ya. Tadi loh ya. Publishing. Kalau sudah tahu, ini gimana caranya ingin. Ya. Nah, gimana ini caranya ingin ini Mas? Bagaimana menumbuhkan keinginan. Disinilah mungkin yang 1 dekade ini, 10 tahun terakhir ini menjadi isu besar para marketer kita, Pak. Apa itu? Yaitu konten. Jadi konten itu bagian dari menumbuhkan keinginan. Rasa ingin membeli. Menginginkan produk itu untuk membeli, dibeliin ya. Atau mungkin ikut lucky draw. Atau ikut FOMO ya. Nah, apapun itu. Yang penting aku tuku. Yang penting aku dapat ya. Gitu. Ben ora ketinggalan koncone. Ben podo koncone. Ya, biasanya begitu, Mas. Oke. Gimana ini caranya? Ini isu besarnya adalah soal konten. Soal bagaimana kita itu. Jadi konten itu untuk menumbuhkan agar market itu ingin beli ya Mas? Iya. Aslinya ya. Market itu pengen mendapatkannya. Itu isu konten yang harus konten itu dibangun untuk menumbuhkan rasa ingin. Gitu. Konten itu dibangun untuk menumbuhkan rasa ingin. Oleh karena itu kembali lagi ke behavior market. Apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh pasar? Ingin ya, bukan kebutuh. Ingin, ya. Nah, disinilah mungkin ada teman-teman kita, para marketer itu berhasil menumbuhkan rasa ingin, meskipun dia nggak butuh. Ya, yang penting laku dulu. Nah, ini yang disebut market impulsif. Ya. Jadi, di start awal itu membangun, konten itu membangun impulsivitas itu penting, Pak. Karena yang dibutuhkan agar orang yang tahu produk kita itu beli, gitu kan. Iya kan. Gimana cara saya mendapatkannya? Entah dia harus menabung, dia harus ikut ikut arisan apa gitu. Ikut undian. Biar mendapatkan. Itu kan karena apa? Konten marketingnya sangat-sangat impulsif, sangat mendorong orang itu untuk memiliki. Gitu. Nah, banyak sekali marketer itu gagal meskipun produknya valuable. Target marketnya juga sangat sebenarnya membutuhkan gitu ya. Tapi keinginannya si brand ini atau marketer ini tidak bisa menumbuhkan rasa ingin membeli produk itu, maka dia gagal, diambil oleh kompetitor yang karena konten yang dibikin itu tidak menumbuhkan keinginan berarti ya? Betul. Iya. Contoh misalnya kita sama-sama butuh pakaian, kita sama-sama butuh air minum, tetapi kita memilih air minum tertentu atau pakaiannya kita beda, gitu. Ada orang yang suka brand ini, ada yang suka brand ini, itu kan masalah keinginan. Iya. Nah, gimana caranya? Macam-macam. Mau offline sama. Sama ya. Mau online, mau offline sama. Misalnya di market kelas A, kelas atas itu, cara menumbuhkan rasa inginnya adalah mereka ini kelas A, ini kan behaviornya adalah by recommended, recommendation, ya tahu Pak. Jadi kalau temennya atau ada orang yang menjadi idolanya itu memakai barang itu,
Dia nggak peduli dia butuh atau tidak butuh. Oke. Ingin. Ini berarti Mas, karena tadi Mas Wicak menyampaikan terkait dengan market, kelas market itu kan. Mungkin suatu saat nanti kita bahas lah. Iya. Kelas A, kelas B, kelas C, kelas D itu kan. Nanti kita bahas. Nah, contoh karena ternyata ini juga para pembisnis juga nggak ngerti itu. Itu hal menarik juga untuk kita bahas. Iya. Tapi oke lah, kita fokus di sini. Nah, contoh gini Pak, yang seringkali juga menjadi menjadi diskusi atau dijadikan guide gitu ya oleh rekan-rekan marketer kita. Itu dengan fear and greed, misalnya memanfaatkan fear and greed. Iya. Ya toh. Di market itu ditakut-takutin. Iya. Misalnya, kamu diabetes kan? Iya. Iya kan? Gitu misalnya gitu. Atau gini, ada konten orang yang diabetes itu begini cirinya. Oh, kayaknya aku kayak gitu deh. Kamu kalau ini nggak segera diatasi maka akan jadi begini. Padahal dia belum tentu. Cuma kok ciri-cirinya kok podo. Cocok-cocokin kan? Cocok-cocokin. Ya. Nah, kata dokter A, dokter B gitu kan. Apalagi sekarang pakai AI gitu nyatut. Ini yang praktek yang nggak bener ya kan? Antara yang asli sama yang AI itu kadang-kala kita nggak ngerti. Ngerti ya. Apalagi orang tua ya Mas, umur 60, 70 itu kan. Bapak pegel, misalnya target marketnya orang tua. Bapak pegelinu kan. Orang tua biasanya, orang tua umur 60 tahun, itu pegelinu. Badan lemes. Kaku-kaku. Semua orang begitu. Kaku-kaku, ayo begitu. Kadang-kala lemes, kadang-kala kaku-kaku. Nah, itu tanda-tanda orang sakit pikir misalnya. Tapi yang ngomong adalah dokter yang populer misalnya gitu. Dan itu sebenarnya AI aja. AI. Bukan. Nah, ini kekuatan konten. Iya. Oke. Kekuatan konten dalam menumbuhkan rasa ingin. Oke. Nah, ini seorang marketer harus fasih, harus memahami betul. Cara membuat orang itu menginginkan. Ditakut-takutin, lalu ini solusinya. Atau gini, memanfaatkan FOMO. Oh temen, si Anu sudah. Gitu. Ya. Anak-anak muda pakainya ini, misalnya gitu. Iya. Sopir-sopir minumnya kerating deng, misalnya. Kok aku nggak minum kerating deng ya? Nah, itu FOMO. Berarti aku bukan bagian dari mereka, gitu kan misalnya. Anak Gen Z, apa gitu perilakunya. Nah. Saya kira orang kaya pakainya Apple, misalnya. Jadi saya kira poinnya itu Mas, poinnya bagaimana caranya membuat konten agar market itu menginginkan produk kita. Ini yang kadang-kala kelihatannya definisi yang sederhana, tapi banyak yang belum difahami. Apa sih sebenarnya? Kenapa kita membuat konten begini? Oh ternyata kuncinya konten itu menciptakan agar orang ingin beli. Soal how to-nya Pak. Iya itu beda lagi ya. Nah, soal bagaimana caranya. Ini teman-teman nanti caranya coba kita akan bahas lebih jauh. Banyak sekali caranya. Dan otomatis kan produk, market ini antara yang satu dan yang lain kan pasti berbeda dalam membuat konten. Oke. Benang merahnya bisa kita tarik. Iya. Next time kita akan bahas lebih jauh tentang bagaimana making market demand. Bagaimana membuat orang itu menginginkan produk kita. Nah, setelah berhasil, Mas. Terus apalagi ini, Mas? Nah, kalau sudah ingin, ada sebagian dari target market kita tadi sudah tahu. Yang sebagian yang sudah tahu itu sudah menginginkan. Iya. Nah, ini paling penting. Iya. Ini prosesnya akuisisi. Mereka yang sudah menginginkan produk kita, gimana caranya bisa mendapatkan? Bisa mendapatkan. Oke. Nah, faktor-faktor bagaimana cara mendapatkannya ini, bagaimana mereka itu membeli atau mendapatkan produk kita. Ini banyak faktor. Satu, harganya match apa enggak? Harga dengan target market match atau enggak ya? Iya, ini kan faktor penghambatnya kan. Kita pahami dulu yang penghambat. Satu, variabel harga, variabel model, atau value-value yang lain. Setiap value ini adalah faktor penghambat. Setiap parameter ini faktor penghambat. Ya, itu yang dimiliki oleh produk itu sendiri. Iya. Yang kedua, distribusi.
Kalau saya tadi sebut harga itu maksud saya bagian dari value tadi. Ya. Menginginkan, udah pengen banget ini kontennya bagus, menarik, saya segera mendapatkannya, tetapi gimana caranya? misalnya untuk mendapatkannya susah, misalnya gitu. Barangnya nggak tersedia, karena distribusinya terhambat. Nah, banyak sekali Pak perusahaan itu yang sudah berhasil membangun rasa ingin, membangun tren, tapi gagal mengakuisisi karena faktor Mas, distribusi. Biar nanti jelas gitu kan, agar orang itu membeli otomatis kan, agar mampu diakuisisi, itu yang pertama faktor penghambatnya tadi ya Mas. Penghambatnya itu variabel penghambat tadi kan value produk itu sendiri. Yang kedua itu faktor distribusi. Ya, distribusi atau layanan. Distribusi dan layanan. Ya, misalnya kita di era sosial media ini, sosial media marketing atau marketplace itu ada fast respon apa enggak? Nah, itu kan. Itu kan bicara layanan, Pak. Itu berarti faktor layanan. Yang ketiga berarti beda ya Mas ya, antara faktor penghambat tadi, produk value-nya, distribusinya dan layanannya ini beda ya. Faktor-faktor penghambat kita petakan, kita eliminir lah. Lalu sebenarnya ada dua aspek. Satu, faktor penghambatnya kita eliminir. Faktor akuisisi dengan cepat atau pendorongnya itu kita perbesar. Kita tingkatkan. Untuk kalau sudah ini berhasil, terus berikutnya sudah beli, maka ini proses berikutnya adalah market retention. Atau gimana caranya mempertahankan pasar. Nah, lebih lanjutnya bagaimana menjadikan para pembeli atau yang kita sebut sebagai para customer ini menjadi pelanggan. Gini Mas, sebelum menjelaskan ya menjadi pelanggan Mas, faktor-faktor apa saja sih orang kok beli kembali atau retention kembali gitu loh kan? Atau retensi terhadap produk itu apa sih faktor-faktornya Mas yang paling pokok dulu Mas? Yang menjadi fundamental atau menjadi variabel pokoknya tentu value yang didapatkan oleh produk yang dibeli ya Mas ya? Produk yang dibeli. Pertama value produk yang dibeli. Gitu. Pengalamannya membuktikan bahwa apa yang dia beli sesuai dengan apa yang dia dapat. Bukan kebutuhan Pak. Apa yang dia dapat sesuai dengan apa yang ditawarkan. Itu poinnya. Berarti apa yang ditawarkan, entah itu lewat konten, lewat apapun itu ya, itu sesuai dengan yang dia dapat. Itu satu. Terus kalau sebaliknya tidak sesuai, maka pasar itu kecewa dan dia meninggalkan. Menolak. Itu. Satu, sesuai dengan ditawarkan. Yang kedua, apa yang dia inginkan tadi, kan beli kan karena ingin, Pak. Karena ingin, ya. Itu memang yang dia butuhkan. Gitu. Jadi tidak hanya ingin, tapi yang dibutuhkan. Yang dia butuhkan. Yang diinginkan sesuai dengan yang dibutuhkan. Ini akan retensinya akan semakin kuat. Gitu. Apa yang dia dapatkan sesuai dengan apa yang ditawarkan, berarti sesuai dengan keinginannya. Setelah dia dapatkan, terus by experience, dengan pengalaman dia, produk yang dia beli, baik jasa maupun barang, itu sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Nah, membangun, kalau ini kebutuhan lama misalnya kita butuh pakaian, ini enak kok saya pakai gitu kan. Akhirnya menjadikan orang menjadi pelanggan. Dan lebih cinta dengan brandnya atau dengan penjualnya. Ada lagi enggak? Nah, setelah sesuai dengan yang ditawarkan, sesuai yang dibutuhkan. Itu faktor dari produk atau transaksinya. Nah, faktor berikutnya adalah faktor kedekatan emosional. Kedekatan emosional. Antara market atau pelanggan dengan penjualnya atau dengan brandnya, dengan produk itu. Jadi ya penjualnya sekaligus ya brandnya ya? Ya, bisa penjualnya, bisa brandnya. Saya kasih contoh Pak Yuri. Misalnya gini, ketika Pak Yuri menawarkan sesuatu, ini kita ngomong yang kedekatan emosional dengan penjualnya ya. Pak Yuri menawarkan sesuatu dengan saya. Saya bakso. Membeli karena menawarkan bakso. Menawarkan bakso misalnya.
Bisa jadi saya membelinya karena Kedekatan personal. ditawarkan oleh Pak Yurif, kedekatan personal kan. Nah, menjadi sungkan ketika saya nggak beli lagi. Gitu. Oh, ya. Karena sungkan ya. Ya, Karena ada kedekatan kedekatan emosional. emosional. Ya. Nah, contoh yang lain, kedekatan dengan brandnya misalnya gitu. Jadi, misalnya ada produk baru, brand baru, misalnya begitu, ada brand baru apa gitu ya. Nah, dia sudah apa namanya? Aku mau kasih contoh brand baru, terus dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, lalu brandnya itu memberikan reward, memberikan mengontak, gitu. Ada feedback yang Ada baik. feedback, ya. Yang kemudian nanti semua itu kan kita rangkum dengan namanya market CRM, customer relationship. Customer relationship. Nah, intinya adalah untuk bisa meretensi pasar itu dibutuhkan kedekatan emosional, gitu. Ya, kedekatan emosional. Jadi kalau selama ini CRM itu dimaknai hanya bagaimana dia itu repeat, tidak jadi, membangun kedekatan emosional. maka dia belum tentu jadi pelanggan. Contoh, misalnya kita kasih contoh ya Pak, biar mudah gitu ya. Ada satu nanti kita misalnya contoh obat diabetes gitu. Nah, di situ disclaimer-nya adalah minum 6 kali atau 5 kali baru merasakan manfaatnya. Misalnya begitu. Maka orang akan mencoba untuk membeli ke 6 kali. Ketika 6 kali dia sudah beli dan tidak merasakan ada efeknya, tidak sesuai yang ditawarkan, dia nggak menjadi pelanggan. Itu. Dia akan padahal secara data dia sudah repeat 6 kali. 6 kali. Apakah kalau sudah repeat itu pasti jadi pelanggan? Belum tentu. Belum tentu. Ya, tergantung konten marketing kita. Iya. Jadi tadi faktornya adalah apa yang dia dapat sesuai dengan apa yang dia tawarkan. Itu. Yang kedua, masalah kedekatan emosional tadi. Jadi misalnya nih contoh-contohnya ketika iklan misalnya Kopiko misalnya, dengan diiklankan gantinya ngopi zaman dulu itu kan. Ya, Kopiko gantinya ngopi. Secara alam bawah sadar, secara emosional, kalau mau ngopi dan tidak tersedia kopi, cukup Kopiko di jalan, segala macam. Nah, itu kedekatan emosional. Apalagi kedekatan emosional yang lain, misalnya para sopir atau di mobil-mobil teman-temannya itu ada Kopiko ya. Rasanya kok nggak enak ya kalau nggak ada Kopiko misalnya. Atau kita misalnya perokok, itu juga membangun kedekatan emosional dengan brand itu. Ya, melalui rasa dan sebagainya. Nah, lalu itu dari perilaku pasarnya. Tapi kalau dari pemilik brandnya, bagaimana kita mendevelop itu? Nah, itu kita rangkum semua dalam program-program CRM. Untuk membangun kedekatan emosional dengan para pelanggan, supaya dia menjadi pelanggan, menjadi langganan atau menjadi customer loyal, gitu. Jadi customer loyal ini yang tidak hanya kalau sudah punya data customer atau punya data market gitu, terus langsung di-spam, diberondong dengan penawaran terus. Oh, itu malah bisa lari ya, tidak jadi dekat ya. Udah nggak nyaman. Nggak jadi kedekatan emosional adalah menjadi jadi enemy gitu. Ini perlu diperhatikan ya. Namanya CRM itu membangun kedekatan emosional, bukan diberondong terkait dengan konten. Bukan di spam. Bukan di spam penawaran suruh beli lagi, cenderung memaksa. Ini kita menarik Mas. Nanti perlu kita bahas khusus terkait dengan gimana cara membangun kedekatan produk dengan pelanggan. Iya. Kelihatannya Nggak mungkin ya kita bahas karena kita sudah Nah, poinnya adalah market retention adalah pastikan mereka beli. Orang yang sudah belanja pastikan beli lagi, beli lagi dan beli lebih sering.
beli lagi dan beli lebih sering. Lebih Itu kata sering. kuncinya. Kata kuncinya adalah beli lebih sering. Beli lebih sering. Caranya gimana? Caranya bangunlah kedekatan emosional dengan mereka. Ya, Gitu. ya. Nah, kalau sudah ini krusial, Pak. Tapi saya teruskan dulu ya. Ya. Langkah berikutnya setelah market retention atau bagaimana membuat mereka atau para pembeli atau para customer itu beli lebih sering, pastikan langkah berikutnya adalah pastikan mereka beli lebih banyak. Jadi setelah beli lebih sering, ditambah lagi beli lebih banyak. Kata kuncinya yang pertama adalah reputasi. Ya, reputasi. Nah, yang kedua adalah scale upping. Oke. Nah, berarti scale up itu bagian dari beli lebih banyak ya? Lebih banyak. Oke. Nah, lebih banyak itu, nah ini bisa juga dimaknai, tidak hanya dimaknai begini, sekarang beli 1 kilo, tidak hanya itu ya maksudnya, besok beli 10 kilo, itu berarti lebih banyak kan? Lebih banyak. Tapi tidak hanya berhenti di situ. Bisa juga, bagaimana kalau misalnya butuhnya cuma 1 kilo? Ya. Kan nggak mungkin dia beli lebih banyak, misalnya gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Bikin mereka beli lebih banyak untuk orang lain. Oh, ya. Atau untuk hadiah, atau yang merekomendasikan, mereferensikan, tetangganya, temannya. Nah, dalam praktek aktualnya, contoh yang bisa kita praktekkan sekarang di dunia digital ini, para customer atau pembeli yang sudah loyal, sudah beli lebih sering, diminta untuk bikin testimoni. Oh, salah satu cara nih untuk agar beli lebih banyak. Beli lebih kan banyak. Dia sudah beli lebih sering, sudah biasa beli sama kita, sudah cinta dengan produk kita, gitu kan. Nah, gimana? Ini pekerjaan siapa? Pekerjaan CRM. CRM atau tim CRM kita membangun kedekatan emosional sehingga dia bisa bikin video atau bikin konten-konten testimoni dengan produk kita sehingga merekomendasikan seluruh pertemanannya untuk membeli produk kita. Jadi beli lebih banyak. Oke. Kata kunci CRM itu beli lebih sering dan beli lebih banyak. Dengan pendekatan program-program yang tadi disampaikan. Membangun emosional. Nah, kesalahannya Pak, di beberapa tahun ke belakang itu beli lebih banyak itu atau scale upping itu dimaknai dengan memaksa orang jadi agen. Padahal tidak harus seperti itu ya. Iya. Jadi ada sempat tren itu bagaimana customer itu dipaksa untuk jadi agen. Iya kan? Ya. Nah, sebenarnya tapi beda dengan MLM kan, Mas? Nah, digital marketing yang kemarin itu atau yang memaksa customer itu menjadi agen itu sebenarnya itu diadopsi dari sistemnya MLM. Kalau sistem MLM memang sejak awal itu komitmennya adalah pelanggan itu adalah sekaligus agen, sekaligus distributor. Dan yang ditawarkan bukan hanya produk tapi skema bisnis. Iya, karena memang skema bisnisnya begitu. Ya, jadi orang menjadi pelanggan itu karena tertarik pada produknya, skema bisnisnya. Iya, skema bisnisnya. Sejak awal itu skema bisnis yang ditawarkan. Bonusnya produk. Iya. Jadi menjadikan agen menjadi pelanggan, pelanggan jadi agen. Iya, karena memang skema bisnisnya beda ya. Memang tapi tidak lepas dari roadmap ini, sama persis. Sama. Cuma beda bentuk aja. Beda bentuk bisnisnya ya. Ya. Konten marketingnya tadi, kalau di MLM, konten marketingnya adalah value yang ditawarkan adalah skema bisnis. Keuntungan menjadi anggota. Iya. Gitu. Entah dapat diskon, dapat keuntungan dari penjualan, atau dapat keuntungan dari skema ponjinya dan lain sebagainya. Itu skema piramidanya. Iya. Pohon apa itu? Apa istilah itu? Pohon keanggotaan atau apa gitu kan. Nah, tapi prinsipnya kan sama, Pak. Sama. Roadmap-nya riset produk, riset market, lalu bikin konten marketing yang fit to market atau yang membangun keinginan. Setelah ingin, gimana mereka mengakuisisi, distribusinya lewat jalur keanggotaan kan? Iya, keanggotaan. Lalu distribusinya bisa terakuisisi, beli lebih sering dengan melakukan edukasi terus-menerus. Iya. Setelah diedukasi terus-menerus jadi pelanggan, terus jadiin agen.
ya kan? Beli lebih banyak, mengajak orang untuk menjadi anggota, mendapatkan bonus dan seterusnya. Prinsipnya hampir sama. Iya. Jadi roadmap tadi, peta membangun ya, mendevelop pasar market, oke. itu bisa diterapkan atau berlaku untuk semua jenis bisnis dan skema marketing. Oke. Ya, baik online, offline, B2B, B2C maupun C2C atau dan seterusnya. Berarti ini fundamental Marketing. fundamental bagaimana kita mendevelop market ini. Nah, itu prinsip bagaimana menurut. Nah, teman-teman, semua proses ini kan ini adalah proses sebuah misalnya definisi produk, product definition. Ini juga sebuah proses. Nah, proses yang tidak hanya satu, proses riset, ya kan Pak, melibatkan R&D dan sebagainya, dan simultan sehingga menjadi sistem. Sistem product development, sistem market development, ya tahu, maksud riset market, di sistem publishing, sistem market demanding, sistem market acquisition, sistem market retention, sistem scalping. Dan itu, artinya sistem itu rangkaian proses yang berlangsung terus-menerus dan harus bisa diterjemahkan tuh. Untuk kita jalankan secara terus-menerus. Kalau semakin masif, lebih banyak yang terlibat, baik internal maupun eksternal, lebih dalam prosesnya itu, lebih berantai prosesnya, maka fundamental marketnya lebih kuat. Berarti masing-masing langkah ini, proses item ini bisa dibikin bisnis prosesnya berarti ya Pak? Oh, bisa. SOP-nya harus ada. SOP-nya harus ada. Dan organisasi yang menjalankan itu secara terus-menerus harus ada. Nah seringkali karena tidak terskemakan seperti ini, itu akhirnya tumpang suh, Pak. Istilahnya tumpang suh itu apa? Tumpang tindih. Tumpang tindih. Tumpang tindih, tidak terskemakan. Begitu ada perubahan eksternal gitu, entah itu kebijakan pemerintah, entah perubahan platform, perubahan teknologi, para pebisnis sering kelabaan. Terus ditanya, oh pasar nggak seperti sebelumnya. Padahal sebenarnya pasar ya baik-baik saja sejak dulu begitu. Sejak dulu begitu. Ya, kita mau berubah aja. Tapi berubah pun kalau nggak ada petanya, kita mau berubah jadi apa? Oke Mas, saya kira hampir 1 jam ya kita menyampaikan ini. Walaupun masih kulitnya, saya yakin teman-teman para pebisnis Nusantara ini para pebisnis bisa mencerna itu insya Allah secara umum itu perlahan mulai difahami. Mudah-mudahan nanti di kesempatan yang lain kita bisa mengupas lebih dalam bisnis proses dari masing-masing alur ini, itu kan. Gitu ya Mas ya. Mungkin perlu ada yang disampaikan terakhir Mas kepada mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di episode ini sedikit banyak bisa dipahami. Walaupun berat ini Mas materinya Mas. Dan bisa kebayang ini apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya improve di bisnis saya gitu kan. Kalau belum ada bagaimana cara mengadakannya, kalau sudah ada dan masih belum terskema, kita masih tidak beraturan gitu kan, dibuat skemanya. Mudah-mudahan itu, dan lebih jauh bisa komen ya kan, untuk bisa kita kupas lebih dalam, atau bisa ngasih masukan barangkali, atau koreksi barangkali kita salah gitu kan, dan berdasarkan untuk memperkaya pengalaman atau sharing pengalaman dari setiap proses ini juga boleh. Silahkan teman-teman ya, sahabat Bisnis Nusantara, bisa like, komen, subscribe gitu kan. Terutama kalau bisa komen, insya Allah nanti perlahan-lahan bisa kita jawab lah. Atau mungkin ada ide-ide baru yang perlu disampaikan di channel kita ini ya Mas ya. Ya, saya kira sementara itu. Mas Wicak, terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bisnis Nusantara. Oke.